Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita berkumpul di dalam kelas, khususnya di SD 004 Muaran Carung, untuk mendengarkan penjabaran dari Bapak Hatta tentang budaya positif yang akan dipresentasikannya pada hari ini. Jadi di sini saya mohon kepada rekan-rekan guru semua, dapatlah kita menyimaknya dengan baik. Apa-apa yang akan dijabarkan, akan disosialisasikan oleh Pak Hatta, dimohon untuk mendengarkan dengan baik, dan mudah-mudahan dengan apa yang diberikan oleh Pak Hatta ini akan bermanfaat sekali untuk kita nanti. Amin. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Guru Penggerak SD 04 yaitu Hatta, yang saya hormati Ketua dari AKN yaitu Bu atau yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD 04 Nyalong pada hari ini yang telah ikut serta partisipasi dan kegiatan untuk sosialisasi tentang budaya positif ya, untuk tentang budaya. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Hatta yang telah ikut memperjuangkan untuk menjadi guru penggerak ya. Dari Kecamatan Muaran Carung ini hanya 2 yang lolos, itu Pak Yudi sama Pak Hatta. Guru penggerak ini adalah contoh kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita di sekolah, apalagi dengan kurikulum Merdeka ini yang dimulai dari kelas 1 dengan kelas berapa ya. Di sini peran dari guru penggerak inilah memajukan sekolah kita ya. Nah, itu apa yang dimaksud oleh guru penggerak kita ikuti semua ya. Maka itu saya juga selaku kepala sekolah, selain banyak tugas dari Pak Hatta, Pak Sekolah juga membuat tugas untuk laporan ya. Nah, di sini kemarin saya sudah membuat dokumen 1 ya untuk IKM kurikulum Merdeka ini, inflasi kurikulum Merdeka ini masih ada kekurangan saya. Nah, tanpa saya ada kerjasama dengan Bapak dan Ibu, terutama guru-guru ya, disinilah baru kelihatan kekurangan saya. Dan karena kita baru melaksanakan kurikulum ini bersambut paut dengan guru-guru ya, apalagi tentang kurikulum. Kemarin itu saya masih membuat laporan kemarin, ketinggalan jadwal P5, jadwal badan P5 dan praktek modul ya, P5-nya ketinggalan. Nah, maka itu ini tergantung daripada guru penggerak. Nah, tanpa ada guru penggerak inilah kita tidak bisa melaksanakan yang baik ya. Hanya ada satu contoh ya. Pak Hatta telah memberi contoh kepada kita, memimpin kita di sini. Yang mengharapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Sekolah pun tidak tahu. Nah, itu. Di sini ada beberapa orang, ada 1 orang masih ikut tes guru penggerak belum lolos ya, masih melaksanakan Pak Sahrani itu masih ya. Nah, mudah-mudahan yang lain nanti bisa ikut ya, dalam hal ini. Ya. Ini untuk masa depan sekolah kita. Ya. Nah, di sini itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru-gurunya di sini. Kalau ada tes guru penggerak silakan ikut. Ini mungkin gelombang ke-7 ya, yang akan datang ini. Ke-8. Nah, itu. Ya, Pak
Hatta ini termasuk gelombang kedua. Ya, kelima ya. Nah, itu. Jadi kelima ini kalau lihat kita pernah ikuti Pak Hatta juga di Sinanta. Ini banyak kan SMP, SMA. Kalau mereka ini ya, saya pernah mendampingi Pak Hatta di Sinanta itu. Memang kalau kita ikut ini, baru kita tahu, wah ini banyak tugas. Kalau bagi kami yang tua-tua seperti Pak Mosen, seperti Ibu A ini, waduh, kalau ikut ini pusing kepala ya. Ini yang muda-muda ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Hatta nanti guru penggerak kita ini semoga dapat kita laksanakan di sekolah kita, demi sekolah kita semua, perbaiki sekolah kita ya, sebagai contoh. Apalagi kita sebagai organisasi A ini contoh. Maka itu saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Pak Hatta yang telah ikut berpartisipasi dalam guru penggerak ini. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sepatah dua kata. Selanjutnya kita serahkan kepada guru penggerak kita yaitu Pak Hatta untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir untuk memenuhi undangan kami dalam rangka sedikit saya berbagi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang dari awal sampai saat ini mendukung penuh ya kegiatan saya dan teman-teman untuk ikut dalam melaksanakan kegiatan guru penggerak angkatan kelima. Kali ini saya akan mencoba berbagi sedikit apa yang sudah saya dapatkan di saat saya melaksanakan guru penggerak di sana, dan akan saya coba berbagi dengan Bapak Ibu tentang tema yang pertama, yaitu tentang budaya positif. Mohon izin saya berdiri di sini jadi supaya lebih ini ya. Jadi budaya positif yang ada di sekolah kita ini sebenarnya sudah sering kita lakukan. Karena anak-anak kita pasti ada melakukan hal-hal yang baik. Hal yang baik itulah yang dinamakan dengan budaya positif yang perlu kita tinjau, kita perhatikan, kita kembangkan. Nah, oke, lanjut ke teks berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu Bapak Ibu mencapai visi kita sebagai guru. Bapak dan Ibu akan mempelajari bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki atau meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak kepada murid. Lanjut. Nah, ini ada 6 eksplorasi konsep untuk budaya positif yang harus kita jalankan di sekolah kita ya. Nah, di saat yang nomor 1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini saya ingin mencoba bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah teori yang nomor 2 itu, teori hukuman itu masih berlaku tidak di sekolah kita? Apakah teori hukuman itu bisa meningkatkan kedisiplinan anak ketika anak mengerjakan tugas? Tidak. Pernah dilakukan tidak ini teori hukuman di kelas? Pernah atau tidak?
Memang kalau kita sebagai pendidik itu pasti ada ya namanya hukuman. Sebelum saya melakukan mengikuti pelatihan guru penggerak itu biasanya dulu memang saya akui saya pernah menghukum ketika siswa sedang nakal, sedang ribut di dalam kelas, sedang tidak mengerjakan tugas, itu semuanya pasti kita lakukan ada hukuman ya. Tetapi sebenarnya hukuman ini tidak berlaku untuk kurikulum baru kita. Jadi hukuman sekarang ditiadakan. Yang ada adalah penghargaan kepada siswa. Setiap siswa berperilaku itu pasti ada tujuannya. Jadi tidak mungkin tidak ada tujuannya. Walaupun dia berperilaku jelek, tetapi kita harus berpikir positif kepada siswa itu, karena kita sendiri yang beranggapan jelek belum tentu bagi siswa itu jelek. Jadi itu merupakan teori atau kontrol kita terhadap murid untuk selalu kita tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa-siswi kita. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini saya juga sudah membuat keyakinan kelas di kelas 6. Maksudnya keyakinan kelas di sini kita bersama-sama dengan murid membuat kesepakatan apa sebenarnya yang diinginkan oleh murid ketika kita melakukan pembelajaran dalam kelas. Jadi kita buat kebijakan berdasarkan kebijakan anak sendiri itu. Jadi misalnya anak kita berikan sebuah kertas masing-masing, kemudian kertas kita bagikan kepada anak, kemudian anak menulis di situ apa kemauan dia. Nah, kemauan dia itu kan pasti beragam, tidak sama. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan ketika anak itu sedang belajar bersama kita di dalam kelas. Jadi kalau sudah terkumpul semuanya keyakinan kelas itu akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kita buat hasil dari kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Jadi seakan-akan nanti anak tidak akan melanggar karena dia sendiri yang melakukan kesepakatan itu. Jadi jangan kita memaksakan diri kita sebagai guru untuk membuat suatu peraturan. Jadi kita serahkan semuanya kepada peserta didik untuk melakukan peraturan itu sendiri. Kalau memang peraturan itu positif, jadi harus kita taati dan kita pakai ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar. Nanti akan saya jelaskan untuk teks selanjutnya. Dan berikutnya itu ada eksplorasi konsep yang kelima, namanya restitusi 5 posisi kontrol. Jadi tadi sudah saya singgung sedikit 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai membuat siswa merasa bersalah, ada sebagai manajer. Nah, jadi fungsi kita sebagai guru ada 5 fungsi yang tidak boleh kita gunakan sebagai kontrol kita, tetapi yang terakhir yang kita gunakan yaitu sebagai manajer. Ya. Kemudian yang terakhir restitusi segitiga. Nah, restitusi segitiga ini itu ada 3 aspek yang harus kita laksanakan ketika kita melaksanakan restitusi segitiga. Coba lanjut baik. Nah, eksplorasi konsep budaya positif yang akan kita pelajari kali ini hanya 2 yang kita akan bahas, yaitu tentang keyakinan kelas, kedua restitusi, ketiga restitusi. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan peraturan kelas yang dibuat bersama-sama siswa dengan guru di kelas berdasarkan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama demi membentuk kelas yang beriklim berkarakter positif. Itu adalah definisi dari keyakinan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas,
melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi setiap waktu kita tinjau apakah keyakinan kelas kita ini artinya sudah bisa diterapkan oleh siswa-siswa kita atau belum. Kalau misalnya ada siswa yang melanggar, kita mesti mengingatkan kembali kepada siswa kita, itu keyakinan kelas kita sudah kita buat berdasarkan hasil kesepakatan kita. Jadi siswa akan termotivasi, akan merasa teringatkan kembali apa yang sudah kita lakukan bersama murid. Nah, kemudian tujuan dibentuknya keyakinan kelas. Yang pertama itu sebagai landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah ya atau kelas. Kadang-kadang kalau ada masalah di dalam kelas, kalau kita membuat surat peraturan, anak tidak mau mengikuti apa yang sudah kita buat. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sendiri yang membuat permasalahan dia sendiri yang membuat, dia juga yang akan memperbaikinya. Kemudian yang kedua, dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin diri yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi motivasi instinktif teman. Jadi dia akan memunculkan budaya positif, yaitu dari diri dia sendiri. Lanjut. Nah, untuk cara membangun kesepakatan kelas, yaitu satu, membuat perjanjian bersama murid, kedua, bangun hubungan percaya, ketiga, bangun rasa hormat, keempat, bangun rasa tanggung jawab, kelima, menggunakan kalimat positif, dan keenam, sederhana dan mudah diingat. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu kesepakatan, ada anak yang membuat terlalu panjang, peraturan yang dia tulis panjang, kita singkat saja. Jadi supaya mudah diingat. Misalnya berdoa sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran. Kemudian menyiapkan kelas sebelum kita mengikuti pelajaran dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah salah satu keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas 6. Itu hasilnya saya tempel di dinding ya. Itu keyakinan kelas 6. Itu ada beberapa macam keyakinan saya tempel. Kemudian anak-anak kalau sudah melakukan kesalahan, saya ingatkan itu keyakinan kelas kita sudah ada di kelas kita. Jadi dia tidak akan berani melanggar peraturan dia sendiri yang mereka buat. Oke, lanjut. Nah, ini eksplorasi konsep budaya positif segitiga restitusi. Jadi di segitiga restitusi ini adalah suatu trik guru untuk mengetahui perilaku siswa itu bagaimana. Jadi ada 3 aspek yang harus kita jalankan di segitiga restitusi ini. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, lanjut. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004 dalam LMS Guru Penggerak Modul 174 Budaya Positif 2021. Itu adalah definisi dari segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan segitiga restitusi dilakukan dalam 3 tahap. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya, lanjut. Oke, baiklah Bapak Ibu guru.
kita akan mencoba menyaksikan sebuah pembelajaran segitiga restitusi yang saya buat kemarin di kelas 6. Nah, inilah videonya. Yang pertama, anak mengerjakan tugas piket kelas ketika sebelum belajar, sebelum jam belajar dimulai ya. Jadi anak-anak mengerjakan tugas piket. Kemudian salah satu siswa dari anak-anak yang tugas piket tidak mengerjakan tugas piketnya dan diketahui oleh ketua kelasnya. Kemudian ketua kelas melaporkan kepada guru kelasnya. Nah, untuk yang eksekusi inti permasalahan, kepalanya kita panggil ke dalam kelas, kemudian kita tanyakan seperti yang ada di video ya. Terus Bapak mau tanya, apa kamu sudah tahu kita sudah membuat keyakinan kelas kita? Apakah kamu melanggar keyakinan kelas kita? Oke. Terus Bapak mau tanya lagi, langkah selanjutnya